Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah gereja YHS secara online. Dan saya sangat percaya ada kesempatan bagimu, bagiku untuk memuliakan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Untuk mengutarakan isi hatimu kepadanya. Untuk alami lawatan Tuhan dalam diri saudara dan keluarga saudara. Di rumah di mana saudara berada. Sebab itu, sebelum kita memulainya, kita awali dengan berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online gereja YHS. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami boleh hidup hingga hari ini, boleh bernafas, boleh menikmati akan hari-hari yang Kau percayakan kepada kami. Dan sekarang kami mau fokus untuk memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan, tidak mau terganggu. Perhatian kami teralihkan oleh apa dan siapapun juga. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah gereja YHS online pada saat ini dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Selamat beribadah. Yesus Hamasiah, bless you. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan, adalah
Kami hidup karena kami percaya kepadamu ya Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang kasih setianya besar bagi setiap kami. Dan kami imani ya Tuhan. Ya Rabbashana Rabbana. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Ya Tuhan, di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Angkat tanganmu. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan menerpa hidup kami, hidupku di dalam-Mu, aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Mari angkat kedua tanganmu. Kami tetap percaya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami ingin tetap menyembah-Mu Tuhan. Yes God. Ku tetap percaya. Sekali lagi katakan, ku tetap percaya. Mari angkat kedua tanganmu orang percaya. Jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak
percaya, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku tetap percaya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Ku tetap percaya, kuasa-Mu Kau nyatakan bagi kami, Tuhan. Ku tetap menyembah apapun keadaan kami tetap percaya kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan kami, hadirat-Mu ya Tuhan yang membebaskan kami. Kami percaya dengan iman kami ya Tuhan, untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan nama-Mu selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, andalan kami, kekasih jiwa kami, permata hati kami. Tiada yang lain, hanya Yesus, kekuatan kami, pengharapan kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Shalom, kita bertemu lagi di dalam ibadah online yaitu doa malam. Saya mengambil tema kali ini adalah tentang respon yang benar atas setiap masalah, persoalan, pergumulan kehidupan yang terjadi. Kenapa? Karena banyak orang ketika mengalami masalah, persoalan, mereka mencari jalan yang bertolak belakang dari tuntunan kebenaran firman Tuhan. Mereka mencari solusi dengan kekuatannya sendiri, mereka mencari solusi bahkan mencari jalan pintas. Ada yang lain lagi, mereka mengalami masalah dan arahnya adalah marah kepada Tuhan. Tetapi bagi saya dan saudara, bagi kita semua, masalah yang terjadi, biarlah kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Bagi kita, masalah kehidupan yang terjadi sebesar apapun, tetaplah percaya bahwa Tuhan di pihak kita. Firman Tuhan berkata bahwa justru di dalam ketidakberdayaan kita, seperti masa-masa sekarang ini, di dalam ketidakberdayaan kita, firman Tuhan katakan kuasa Tuhan semakin nyata dan sempurna. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, saudara semua yang menyaksikan siaran online ibadah doa malam Gereja ES kali ini, untuk kita mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Responilah masalah yang terjadi, yang saudara alami, masalah apapun itu. Baik rumah tangga, keluarga, ekonomi, keuangan, baik masalah sakit, penyakit, dan kecemasan, ketakutan yang belakangan ini menjangkit hampir seluruh umat manusia. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, kita percayakan itu semua ke dalam tangan Tuhan, dan kita harus memiliki cara pandang yang benar di dalam kita mengatasi masalah. Cara pandang yang benar yang seperti apa yang saya maksudkan? Ketika masalah terjadi, percayalah bahwa Yesus lebih besar dari masalah saudara, dari masalah saya, sehingga Dia pasti sanggup mengatasi masalah. Ketika masalah terjadi, percayalah bahwa Dia sanggup menolong. Ketika masalah terjadi, percayalah bahwa masalah yang saudara alami akan mendatangkan kebaikan bagi setiap saya dan saudara. Masalah yang terjadi untuk apa? Supaya kita bisa bersaksi. Siapapun saudara dan saya bisa mengalami apa yang disebut dengan masalah, pergumulan, persoalan. Orang Kristen, orang percaya, yang melayani, yang belum melayani, siapa saja. Banyak orang yang beranggapan begini, saudara.
Aku ini sudah melayani Tuhan, sudah beribadah, sudah berdoa. Kenapa masih saja ditimpa masalah persoalan yang terjadi? Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara semua bahwa masalah persoalan tidak memilih apakah saudara sudah lama jadi orang Kristen, apakah saudara berdoa 1 hari berapa jam dan lain sebagainya. Tetapi ada satu perbedaan. Masalahnya boleh sama, pergumulannya boleh sama, tetapi Tuhan berjanji berkata begini, aku akan membuat perbedaan orang-orang yang beribadah kepadaku, orang-orang yang melayani aku, dan orang-orang yang tidak beribadah dan melayani aku. Apa perbedaan itu? Yaitu adalah penyertaan Tuhan. Bagi saya, bagi saudara, penyertaan Tuhan itu cukup untuk mengatasi setiap masalah dan persoalan. Tadi saya katakan bahwa masalah tidak memilih orang per orang, tetapi semua bisa mengalami masalah, termasuk saya. Tapi satu hal yang harus kita pahami dan kita harus yakini bahwa masalah yang terjadi bukanlah datang dari Tuhan. Saya sangat sedih sekali kalau ada orang Kristen yang mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau memberikan masalah ini kepada aku? Sepertinya Tuhan itu sumber masalah. Bukan, saudara. Sakit penyakit, mengapa Engkau memberikan sakit ini kepada aku? Apakah Tuhan itu sumber penyakit? Bukan. Kalau misalnya seseorang sakit, apakah itu dari Tuhan? Sama sekali tidak. Bahkan begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa aku mau menyembuhkan kamu. Bilurku menyembuhkanmu. Kehendak Tuhan adalah kita sembuh, kita sehat, kita kuat. Ya. Tapi ketika kita sakit misalnya, lalu kita menyalahkan Tuhan, kita lupa bahwa kenapa kita sakit? Mungkin kita makannya sembarangan, lalu kemudian pada masa sekarang ini kita nggak hidup secara bersih, sementara sudah dihimbau untuk tidak cipika-cipiki misalnya, tapi saudara nekat sementara kita tidak tahu orang lain terjangkit virus seperti apa, saudara. Itu tentang sakit. Misalnya tentang ekonomi, Tuhan, mengapa Engkau izinkan aku mengalami krisis seperti ini? Apakah Tuhan yang memberi? Ayolah saudara, jangan mengatakan bahwa masalah persoalan yang terjadi itu adalah sumbernya Tuhan, sama sekali tidak. Ketika krisis ekonomi terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita boros di dalam segala hal. Kita belanja, sementara kita tidak menghitung penerimaan yang ada. Lalu kemudian endingnya kita menyalahkan Tuhan. Apalagi misalnya tentang pekerjaan. Tentang pekerjaan, saudara tidak disiplin, kita tidak rajin, lalu kita mengalami drop di dalam usaha, dalam pekerjaan, lalu Tuhan yang dikomplain. Saudara, sekali lagi bahwa masalah boleh terjadi, tetapi bagi saya dan saudara, Tuhan membuat perbedaan. Dan satu hal lagi bahwa jangan pernah menganggap masalah itu datangnya dari Tuhan. Saya akan tunjukkan nama-nama di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, orang-orang yang dalam pergumulan masalah, tetapi toh endingnya mereka keluar dari masalah menjadi pemenang. Karena apa? Tuhan di dalamnya. Ketika kita menang atas masalah, bukan kekuatanmu, tetapi Yesus yang ada dalam diri saya, yang ada di dalam diri saudara. Karena itu jangan kalah dengan masalah persoalan yang ada. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau percaya Yesus, Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Dan dia lebih dari segala masalah yang terjadi. Dan ending-endingnya adalah firman Tuhan katakan di dalam, yaitu Roma 8 ayat 37, dalam semuanya itu, engkau lebih daripada pemenang. Seorang bernama Yusuf, bagaimana dia mengalami bertubi-tubi masalah yang terjadi, toh endingnya adalah indah. Karena apa? Tuhan yang menyertai, penyertaan Tuhan ada padanya. Seorang bernama Daniel, dia mengalami ancaman, tetapi toh endingnya adalah kemenangan, bahkan kemuliaan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Sebab itu,
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, seburuk apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Perhatikan kalimat ini, seburuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, carilah alasan untuk engkau bisa mengucap syukur. Mencari alasan untuk bisa mengucap syukur. Mungkin saudara berkata begini, apanya yang disyukuri Pak? Sementara berminggu-minggu tinggal di rumah bosan, katanya. Apanya yang disyukuri Pak? Di rumah terus malah bertengkar sama istri sama suami. Apanya yang disyukuri Pak? Gaji belum turun, omset turun 50%, bahkan tinggal 10%. Saudara, ingat kalimat ini baik-baik. Seburuk apapun masalah, carilah alasan untuk tetap mengucap syukur. Kalau hari ini saya ada, saudara ada, engkau bisa bernafas, menghirup udara segar. Bukankah itu adalah anugerah? Syukuri. Ada keluarga, ada rekan-rekan, teman-teman. Bukankah itu adalah anugerah? Ya, saudara. Yang ingin saya sampaikan ada beberapa hal, ada 3 poin di sini. Namun sebelum saya masuk kepada poin-poin yang akan saya sampaikan, pandanglah Yesus di atas segala masalah. Dia sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Ketika dia berkata, "It is finished." Artinya adalah apa? Sudah selesai. Yesus sudah mengerjakan semuanya di atas kayu salib, tidak hanya jaminan keselamatan yang kekal. Saya dan saudara percaya Yesus, jaminannya adalah keselamatan kekal. Tetapi ternyata tidak hanya itu Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Jaminannya apa? Selain keselamatan kekal, penyertaan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini, menghadapi tantangan, masalah, persoalan, pergumulan, badai kehidupan. Ada ayat yang ingin saya bacakan kepada saudara, Kolose 2 ayat 15, disebutkan seperti ini. Dia telah melucuti penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya di atas mereka. Lihat, saudara, semuanya sudah dikalahkan oleh Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kita sekarang tinggal mendeklarasikan ketika masalah terjadi, entah itu sakit, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah ekonomi keuangan, ayo deklarasikan, aku sudah menang atas sakit penyakit. Aku sudah menang karena Yesus atas pergumulan kehidupan rumah tangga. Aku sudah menang atas oleh karena Yesus atas masalah yang terjadi dalam hidupku. Sekarang bagaimana orang Kristen, anak-anak Tuhan mengatasi masalah yang terjadi? Ada 3 hal. Yang pertama adalah tetaplah fokus kepada Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua disebutkan begini. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya, dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Pertama, bagaimana orang Kristen menghadapi masalah? Fokus kepada Yesus. Perhatikan baik-baik. Keajaiban terjadi dimulai dari keyakinan bahwa Yesus telah mengerjakan semuanya di atas kayu salib. Pandanglah Kristus yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan saudara tahu bahwa orang-orang yang fokus kepada Tuhan, dia akan melihat Tuhan sungguh lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Saya ingat kisah dari bangsa Israel ketika ada di tanah perbudakan Mesir. Mereka di padang gurun, dalam perjalanan ke tanah perjanjian, mereka di padang gurun, dan sebagian mereka dipakut ular. Dan firman Tuhan berkata bahwa sebagian besar ketika mereka dipakut ular, mereka mati. Tetapi kemudian Musa berseru kepada Elohim, kepada Yahweh Bapa, dan Bapa berkata, buatlah yaitu ular tedung dari tembaga dan taruhlah itu di tiang. Nah, setiap orang yang dipakut ular yang harusnya mati, ketika dia melihat ular tembaga yang di atas tiang itu, dia akan hidup. Ini sangat menarik sekali, saudara. Apa
ular tedung di atas tiang, ini adalah gambaran tentang Kristus Yesus. Masalah apapun yang terjadi yang saya dan saudara alami, fokuslah kepada salib Kristus. Dan yang seharusnya kita mati dalam tanda kutip, atau mungkin kita mati dalam arti sesungguhnya, ketika engkau melihat salib Kristus, percaya bahwa dia sudah mengerjakan semuanya di atas kayu salib, engkau tidak akan mati, tetapi hidup. Rumah tanggamu hidup, ekonomimu hidup, kesehatanmu hidup, dan hidupmu akan hidup di dalam nama Yesus. Fokus kepada Yesus menghadapi masalah. Bartimeus, si pengemis buta, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia fokus kepada Tuhan. Meskipun tantangan ada, dia dihambat, dia dihadang, justru oleh murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Tetapi fokus kepada Yesus, dan toh akhirnya, endingnya adalah indah. Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan. Wanita 12 tahun pendarahan, fokus kepada Yesus. Masalah yang terjadi, bahkan hartanya habis, kesehatannya nyaris habis, hanya tinggal kulit pembungkus tulang. Tetapi ketika fokus kepada Yesus, toh endingnya indah. Siapa lagi? Wanita Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan. Dia berseru kepada Yesus. Dan murid-murid berkata, Tuhan, suruhlah dia pergi. Banyak tantangan, tetapi dia tetap berkata, Tuhan, toh anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Meskipun dia banyak tantangan, tetapi toh akhirnya ketika dia fokus kepada Yesus, endingnya indah. Banyak sekali, saudara. Saya sempat catat di sini, dalam Perjanjian Lama pun demikian. Karena itu, masalah boleh ada, fokus kepada Yesus, tetap tenang. Elisa tetap tenang ketika dia dikepung oleh pasukan Aram. Sementara Gehazi bujangnya, ketakutan, Tuhan, bagaimana ini? Kita dikepung oleh tentara musuh. Elisa tetap tenang, karena dia tahu penyertaan Tuhan atas kehidupannya. Dan dia berkata, yang menyertai kita lebih besar daripada pasukan yang mengepung kita. Dan setelah membaca di dalam kisah itu, kemenangan terjadi. Fokus kepada Tuhan, penyertaannya sempurna. Demikian juga Yosafat ketika dia dikepung oleh bangsa Moab, Amon, dan Meonim. Bahkan Tuhan berkata begini, peperangan ini bukan milikmu, tetapi Elohim. Itu keren sekali, saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin engkau sudah hands up, tetapi jangan pernah putus asa. Tuhan katakan hari ini, peperangan itu bukan milikmu, tetapi Elohim yang berperang di engkau. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-17, ini adalah kisah tentang Yosafat tadi, disebutkan begini, engkau tidak perlu berperang dalam pertempuran, tetapi berdirilah dan lihatlah keselamatan Yahweh ada bersamamu. Hai Yehuda dan Yerusalem, hendaklah kamu tidak menjadi takut dan gentar. Besok keluarlah melawan mereka, karena Yahweh ada bersamamu. Yahweh Bapa di dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup saya dan saudara. Karena itu hadapilah masalah, tantangan yang ada, dan kemenangan di pihak saya dan saudara. Yang pertama, bagaimana orang Kristen, anak-anak Tuhan menghadapi tantangan dan masalah? Tetap fokus kepada Tuhan. Yang kedua sekarang, yang kedua adalah dengar firman dan percaya. Saya mencuplik partner rohani berkata demikian, ketika seseorang mengalami masalah dan menjadi takut, terkadang dia lebih percaya kepada masalahnya daripada Tuhannya. Ini sangat menyedihkan, saudara. Dengan kata lain apa? Bagaimana aku bisa percaya kepada Tuhan penolongku? Nyatanya aku sakit. Nyatanya jalan buntu. Nyatanya keluargaku porak-poranda. Dia lebih percaya kepada apa yang dilihat. Tetapi Tuhan berkata bahwa percayalah kepadaku. Bukankah ada firman Tuhan berkata begini, saudara? Kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, tetapi karena percaya.
Yang saya maksudkan di poin kedua ini adalah bahwa dengar firman dan percaya, hendaklah saudara lebih percaya kepada firman Tuhan lebih daripada kenyataan yang ada. Ketika seseorang sakit, nyatanya sakit, tetapi firman Tuhan berkata, bilur Yesus menyembuhkan. Percaya mana? Yang ini atau yang ini kira-kira saudara? Saya mengajak saudara percaya lebih kepada firman. Nyatanya nggak ada jalan, pastor. Jalan buntu. Aku harus berbuat apa? Firman Tuhan berkata, akulah jalan. Percaya mana? Percaya ini atau yang ini? Percayalah firman. Yang lain lagi, nyatanya semua orang sekarang mengalami ketakutan, cemas, khawatir. Firman Tuhan berkata, aku ada, jangan takut. Lebih percaya mana? Yang ini atau yang ini? Percayalah firman. Karena itu, saya mengajak saudara, perbanyaklah mendengar firman. Perbanyaklah mendengar firman Tuhan dan percaya. Belakangan ini banyak orang yang lebih banyak mendengar hal-hal yang mencemaskan dan menakutkan daripada mendengar firman Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, semangat. Ya, saudara. Berapa banyak kita, bahkan setiap hari, kita melihat di sosial media, banyak yang mati. Wabahnya akan berjalan berbulan-bulan. Daerah A sudah ditutup, daerah B sudah ditutup. Cepat timbun makanan yang banyak. Orang menjadi cemas, menjadi khawatir, shock. Sehingga bukan karena virus menjadi sakit, tetapi karena kecemasan. Ada yang kena emahnya, ada yang karena kecemasan jadi gatal-gatal semua badannya, saudara. Karena itu stop melihat dan mendengar berita-berita yang membuat Anda takut, cemas, dan khawatir. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini, stop mendengar dan melihat berita-berita yang membuat saudara takut, cemas, dan khawatir. Dan perbanyaklah mendengar firman Tuhan dan percaya firman Tuhan lebih dari kenyataan yang ada. Roma 10 ayat 17 disebutkan, jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ayat ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Iman akan muncul, akan bertumbuh, akan menjadi kuat ketika kita banyak mendengar firman Tuhan. Sebab itu, saudara, selain kita mendengar firman Tuhan yang senantiasa memberikan semangat, dorongan yang positif, memberikan pengharapan yang baru di dalam Tuhan, kita senantiasa juga memikirkan berkata-kata yang positif di dalam kehidupan kita semua. Tetap berpikir positif saat dalam situasi negatif. Karena salib Kristus adalah positif. Telah menyediakan dan akan terus menambah-nambahkan segala yang baik dalam hidupmu. Berpikir positif, karena firman Tuhan itu positif. Salib adalah positif. Meskipun keadaan negatif, berpikirlah terus positif. Karena salib Kristus menyediakan dan menambah-nambahkan segala yang baik dalam hidup saudara. Yang ketiga, sekarang yang terakhir, ketika masalah terjadi, biarlah itu membuat kita semakin berpaut kepada Tuhan. Saudara, sadar atau tidak kita sadari, kondisi yang terjadi belakangan ini seperti memaksa kita untuk kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Betul tidak, saudara? Selama ini kita mungkin bangga dan mengedepankan hal-hal yang lain di luar Tuhan. Selama ini kita memberikan waktu yang begitu banyak untuk pekerjaan kita. Kita bangga tentang hal itu dengan mengesampingkan Tuhan. Selama ini kita mungkin bangga dan memberikan waktu yang begitu banyak, bahkan mungkin mengambil waktunya Tuhan. Untuk apa? Untuk makan, minum, berpesta pora, ketemu dengan teman-teman. Saudara, dengan meninggalkan jam-jam ibadah, meninggalkan jam-jam doa. Tetapi sekali lagi bahwa keadaan belakang ini sepertinya memaksa kita untuk kita berpaut kepada Tuhan lebih lagi. Mungkin juga selama ini kita bangga dengan jalan-jalan, liburan, ke berbagai tempat, berbagai negara. Dan sekarang nggak bisa lagi, bukan, saudara? Hal ini sepertinya memaksa kita untuk berpaut kepada Tuhan. Orang mungkin bangga dengan
hobinya bukan salah, tetapi jalan-jalannya bukan salah, makan-makannya tidak salah, tetapi seringkali Tuhan kita kesampingkan, waktu Tuhan kita ambil untuk itu. Karena itu masalah yang terjadi sekarang ini, belakangan ini, buatlah itu menjadi engkau menguatkan iman percayamu kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Saya akan cuplik kisah tentang Daud. Ketika Daud diserang oleh bangsa Amalek, dan bangsa Amalek itu begitu membabi buta, menyerbu, bahkan menawan anak-anak dan wanita, merampas semua harta benda. Respon Daud adalah waktu itu adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh. Sementara orang-orang lain responnya ada yang marah, ada yang melempar batu dan lain sebagainya. Tetapi Daud, dia punya respon, yaitu menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Apa sih artinya menguatkan iman percayanya kepada Tuhan? Artinya adalah masalah yang kita alami, masalah yang terjadi, biarlah membuat kita datang kepada Tuhan lebih dari yang sudah-sudah. Percaya kepada Tuhan lebih dari yang sudah-sudah. Mengandalkan Tuhan lebih dari yang sudah-sudah. Berapa banyak waktu yang sudah kita gunakan untuk hal-hal yang di luar Tuhan. Sekali lagi itu tidak salah. Tetapi berilah waktu yang lebih lagi kepada Tuhan. Ada seorang rekan memposting di sosial media ngomong seperti ini. Setelah wabah virus ini selesai, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Yang lain, yang satu berkata, aku akan pergi menikmati liburan, aku akan kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang menjawab, aku akan kembali beribadah dan melayani Tuhan. Satu pelajaran yang sangat baik sekali, bahwa ketika pergumulan ada, masalah terjadi, kita harus menguatkan iman percaya kepada Tuhan, berpaut lebih lagi kepada Tuhan, lebih dari yang sudah-sudah. Dan kembali kepada kisah Daud tadi, ketika dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan, kepada Yahweh Bapa, apa yang terjadi saudara? Harta benda yang dirampas, lalu anak-anak dan para wanita yang ditawan, semuanya diambil lagi. Bahkan Daud membawa pulang kemenangan yang besar karena Elohim Yahweh yang menyertai dia. 1 Samuel 30 ayat 19. Tidak ada satupun yang hilang dari mereka, baik yang kecil sampai yang besar, juga anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, dari jarahan bahkan sampai segala sesuatu yang telah mereka ambil bagi diri mereka sendiri, Daud membawa kembali semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak kebetulan saudara mendengar firman ini, tetapi Tuhan Yesus mengasihi saudara dan juga mengasihi saya. Selama kita hidup di dunia, tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut masalah, persoalan, pergumulan, bahkan badai kehidupan. Tetapi percayalah, Dia Immanuel, Elohim yang menyertai saudara. Dan saudara ditentukan bukan untuk kalah. Saya ditentukan bukan untuk kalah. Tetapi saudara dan saya, di dalam Yesus, ditentukan menjadi lebih daripada pemenang. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada setiap saya dan saudara, memberikan pengharapan yang baru, dan saya akan melihat, saudara akan melihat orang-orang yang mengalami pemulihan yang luar biasa, dan mereka akan bersaksi dan berkata, sungguh Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita tinggikan, itu adalah Tuhan yang hidup, yang sudah menang atas maut. Tidak hanya Dia memberikan jaminan keselamatan yang kekal, tetapi menyertaannya di dunia atas setiap kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang saya kasihi, baru saja kita mendengar firman Tuhan dalam ibadah online kali ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya ingin mendoakan setiap saudara, para suami, istri, orang tua, anak, anggota keluarga. Saya sangat percaya mujizat itu masih ada. Melalui doa, Tuhan memberikan pertolongannya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami berdoa
biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi kenyataan dalam hidup kami, pertolongan-Mu, keajaiban-Mu. Dan kami sangat percaya bahwa mujizat itu masih ada. Dan siapapun yang sedang bersama-sama berdoa ini, jika ada dari antara mereka yang sakit, di dalam nama Yesus Kristus, mujizat kesembuhan terjadi atas setiap anak-anak-Mu ini. Sembuh dalam nama Yesus. Jika ada yang sedang dalam persoalan ekonomi maupun pekerjaan, Tuhan, bukakanlah jalan untuk mereka bisa menemukan pertolongan-Mu pada waktunya. Kami sangat percaya Engkau Yahweh Nisi, panji-panji kemenangan kami. Engkaulah Yahweh Yireh yang menyediakan semua keperluan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat-sangat percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami dan memperhatikan hidup kami. Sehelai rambut tidak Kau biarkan jatuh tanpa sepengetahuan-Mu. Sebab itu kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya doa ini dijawab bersama-sama saya katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan perpuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 0109229000 0109229000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR kode yang tertera. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua HaMasiah, bless you. Masa yang baru telah tiba. Gereja YHS telah resmi memiliki aplikasi sendiri, yaitu YHS App. Dapatkan berbagai informasi mengenai gereja YHS dengan mudah. Lokasi gereja YHS di seluruh Indonesia, informasi ibadah, berbagai layanan pastoral, semua terangkum menjadi satu di YHS App. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, setiap hari saudara bisa mendapatkan renungan melalui SKY, Surat Kasih Yesus, Partner Rohani, ayat firman Tuhan dari IM Bible, dan doa intimasi pribadi. Untuk seluruh rangkaian ibadah online gereja YHS, saudara akan selalu mendapatkan notifikasi sesaat sebelum ibadah dimulai beserta link ibadah terkait. Mari segera install aplikasi Gereja YHS di handphone Android dan iOS. Klik di Play Store atau App Store, pilih YHS App, lalu install. YHS App, semua terangkum menjadi satu, all-in-one di handphone Anda. Yesua HaMasiah, bless you. Come on. Bersama katakan angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Amin. Belenggu telah dipatahkan, kutukan maut telah dikalahkan. Hey, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu.
katakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Mu bersamamu dan bersamamu. Kaulah kekuatan kami, kota benteng kami. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersamamu dan bersamamu. Lagi katakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersamamu dan bersamamu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia yang dahsyat sekali lagi. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan, ya Tuhan, menengadahkan wajah kami. Biarlah berkat Bapa Yahweh dalam kasih Yesus Kristus, kekuatan kuasa Roh Kudus, memberkati semua anak-anak-Mu, menyertai mereka, melindungi mereka, memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada semua anak-anak-Mu ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Percaya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan. Bersama saya katakan, amin, amin, amin. Yeshua HaMashiach, bless you.